Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali mengadakan Zoom meeting untuk kegiatan praktikum Android pertemuan ke 3 ya. Oke, seperti pada pertemuan sebelumnya, silahkan lakukan absensi pada Zoom chat dengan menuliskan NPM, nama lengkap, dan link repositori GitHub-nya. Saya belum cek kebetulan, mudah-mudahan sih sudah semua punya, karena sudah menjelang akhir praktikumnya. Baik, untuk materi hari ini bisa dibuka di blognya, blog yang saya punya itu. Oke, di mirzabil.github.io. Nah, ini sudah saya buatkan sebuah blog post isinya tentang membuat backend dengan PHP. Kita kemarin sudah punya sudah membuat sebuah aplikasi yang bisa membaca web service yang ada online gitu ya. Tapi kita belum mengelola database-nya sendiri karena itu kan punya orang. Kita cuma bisa read, cuma bisa membaca tanpa bisa menambahkan ataupun mengubah file dari web service tersebut. Baik, nah di sini di bagian 4, di bagian 4 kita buat sebuah web service sederhana saja. Jadi ya akan saya bilang sebagai super sederhana gitu ya, karena sangat sederhana dan asal bisa jalan dulu. Di sini saya siapkan project starternya. Anda bisa download di situ. Itu file zip. Kalau di-download, filenya adalah file zip. Kemudian kalau diekstrak, kemudian Anda buka menggunakan Visual Studio Code, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada namanya praktikum penjualan API starter, kemudian ada folder API config dan seterusnya. Jadi kita sedikit hari ini menyenggol ke PHP gitu ya. Walaupun web service itu tidak selalu pakai PHP, bisa aja pakai Java, bisa aja pakai Node.js ataupun Python dengan Django dan lainnya. Tapi di sini kita buat yang mungkin sudah familiar dengan mahasiswa kita gitu ya, itu di PHP. Kalau dibuka project-nya berisikan seperti ini. Ini saya buka pakai Visual Studio Code. Ada folder API yang isinya kosong. Config, ini ada API core sama API header. Kemudian di sini ada PHP JWT master. Nah, JWT ini nanti kepanjangannya adalah kepanjangan dari JSON Web Token. Yang mana itu nanti fungsinya untuk memfilter supaya tidak semua orang bisa mengakses data kita gitu ya. Cuma di part 4 ini belum saya jelaskan bagaimana menggunakannya. Kemudian ada file API core header. API core ini fungsinya adalah untuk nanti set untuk tokennya nanti diberi key, bebas mau dikasih apa, kemudian issued at ini kapan dikeluarkan tokennya, kemudian kapan expiration-nya. Di sini kalau kita lihat expiration-nya adalah ini detik, menit, jam, hari. Berarti ini tokennya akan expire setelah 7 hari, kemudian ini issuer-nya siapa yang mengeluarkan tokennya. Tapi ini belum kita pakai. Kemudian API header, nah ini yang kita pakai nanti. API header ini fungsinya untuk memberi header pada file PHP-nya, sehingga ketika diakses dia akan mereturn file dengan format JSON gitu ya. Jadi bisa dilakukan post, kemudian ini allow origin-nya bintang, artinya bisa diakses oleh semua aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini sudah menginclude database. Nah, database-nya di sini, yang mana merupakan kelas database, connect-nya ke localhost, root,
Nah, di sini saya buat nama database-nya adalah praktikum penjualan. Anda silahkan sesuaikan, kalau namanya bukan praktikum penjualan ya silahkan. Kemudian setelah buat database-nya di php.admin, Anda bisa impor tabel-tabel di sini. Saya buat di sini sudah ada tabelnya masing-masing. Tapi yang utama kita pakai jenis barang dulu yang paling sederhana gitu ya, yang bisa kita buat. Oke, jadi silahkan nanti dicoba buka localhost-nya. Kalau kita lihat di sini nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Localhost ada di sini praktikum penjualan, nama database-nya. Kemudian ada barang, jenis barang, dan seterusnya. Yang mana kita akan bahas nanti di jenis barang dulu. Baik, kembali ke modulnya. Nah, perhatikan file database.php di mana terdapat nama database yang akan terhubung. Nah, jadi di ini adalah nama database atau domain name. Pastikan nanti sama dengan nama database yang Anda buat. Kalau Anda ganti namanya gitu ya. Tapi kalau misalkan tetap praktikum penjualan, ya berarti ini tidak perlu diganti. Kemudian silakan disesuaikan nama database dibuat. Jangan lupa untuk import file SQL yang disediakan. Ya, di sini ada SQL-nya, Anda import aja atau mau dieksekusi satu persatu, silahkan yang mana yang menurut Anda mudah. Berikutnya, nah pada folder API, di sini kita lihat API-nya kan kosong nih, atau API gitu ya. Pada folder API buat sebuah folder dengan nama jenis barang, kemudian buat di dalamnya sebuah file lagi dengan nama jenis barang.php. Oke, sini kita buat new folder dulu, jenis barang, kemudian lagi new folder, new file, jenis barang.php. Oke, ini. Nah, isikan dengan sintak PHP seperti ini. Kita copy dulu, paste. Nah, kalau Anda yang masih ingat mata kuliah PBO, nah tentunya ingat ada kelas, nama kelas, kemudian ini atributnya, ada connection, ada ID sama nama jenis barang. Ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam basis data, dalam table maksudnya. Kemudian ini ada konstruktor, artinya ketika objek atau ketika kelas ini dibuat pasti harus memasukkan database. Kemudian ada sebuah function sini atau metode dengan nama read yang fungsinya adalah mengeksekusi perintah select bintang from jenis barang. Kemudian ini diexecute di return stmt. Jadi statementnya ini kita return di method atau di behavior read atau di function read. Oke. Nah, berarti untuk bisa menjalankan read ini kita perlu file lain yang memanggil kelas jenis barang. Di sini sudah dijelaskan, masih pada folder yang sama, buat file lagi dengan nama read.php. Oke, kita new file, read.php, copy aja, enak kan codingnya tinggal di copy, karena banyak. Oke. Kalau kita lihat isi dari PHP tutupnya, nggak ke copy ya. Oke. Kalau kita lihat isi dari read ini adalah ya mengimpor header dari API tadi. Sini. Yang mana dia memanggil kelas database, kemudian juga memberi header untuk aplikasi ini, untuk halaman ini. Kemudian di sini kita buat sebuah objek atau instance objek dengan dari kelas jenis barang, dengan database yang kita selipkan berdasarkan dari API header ini. Kemudian kita jalankan metodenya adalah read. Statementnya kita tampung dalam variabel statement. Kemudian statementnya kita hitung ada menghasilkan berapa baris atau row count. Dapat num. Kemudian di sini kalau num-nya lebih besar dari 0 atau misalkan ada datanya, maka ini yang di return. Tapi kalau misalkan kosong, ini yang di return. Cara mereturnnya gimana? Kalau kita lihat di sini kita buat sebuah array object.
bernama response dengan yang pertama suksesnya false, kemudian datanya masih kosong, pesannya juga masih kosong. Ketika ada datanya, suksesnya diberi true, kemudian pesannya diganti jadi read data jenis barang berhasil. Kemudian untuk data ini kita push menggunakan while. Setelah fetch datanya di dalam while, kita buat objek, kemudian kita push ke dalam data. Sehingga bisa kita beri response code-nya adalah 200, artinya berhasil atau ada datanya. Kemudian kita encode JSON menjadi respon ini. Hasilnya adalah kalau kita jalankan di localhost, praktikum penjualan API starter. Nah, ini kan kalau ini masih belum menjalankan API-nya, tapi kalau kita pilih API, jenis barang, read, nah ini sudah sama atau sudah mirip dengan yang kita buat dari praktikum yang pertama. Kalau praktikum pertama kemarin kan hasilnya kita pakai yang ini. Nah, ini kan sudah 11-12 lah yang kita buat ini mirip dengan di sini. Bedanya hanya di sini kita buat ada pesan success true, kemudian message-nya read data jenis barang berhasil, datanya di dalam. Nah, jadi yang kita buat di PHP ini sudah bisa disebut sebagai sebuah API web service gitu ya. Nah, berarti untuk membuat table yang lain, kita bisa lakukan metode yang sama, yaitu misalkan dibuat dulu di sini folder, namanya misalkan barang. Dalam sini ya. Nah, itu ya. Kemudian kita buat lagi di sini new file barang. Kalau mau untuk menampilkan datanya berarti new file read PHP. Caranya gimana bikin? Ya bikin sama seperti ini, dikopas saja, kemudian ini kita copy, taruh di sini. Nah, ganti kan jadi barang. Kemudian ini atributnya sesuaikan dengan data, dengan ada yang di table, query-nya juga sesuaikan dengan apa yang di table, read-nya sesuaikan juga di bagian ini, sesuaikan dengan apa yang ada di dalam table, sehingga kita bisa juga membuat interface atau web service dari data barang. Oke. Nah, jadi ini cara paling sederhana untuk membuat API web service yang paling ringkas gitu ya. Di sini sudah saya contohkan cara buatnya, cara manggilnya, serta hasil tampilannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan datanya di dalam Android Studio. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Kembali ke Android Studio untuk menggunakannya bisa digunakan langkah yang serupa dengan part 2. Ya, di part 2 kan kita lihat langkah-langkahnya adalah ini sudah ada recycle view, tidak perlu, berarti kita buat item row dan seterusnya. Tapi kalau sebelumnya ini menggunakan user, data dari web service yang online, ini kita ganti dengan jenis barang tadi yang sudah kita buat. Oke. Di sini masuk ke package model, kemudian di dalamnya kelas jenis barang. Oke. Kita balik ke posisi Android Studio, model, new, Kotlin kelas, jenis barang. Kemudian dari webnya bisa kita copy. Kalau diperhatikan di sini ada success, data, dan message. Karena menyesuaikan dengan struktur dari web service-nya. Success, data, dan message. Ini kita import. Oke. Berikutnya, di API service, kita ganti base URL-nya. Nah, kalau sebelumnya kan base URL-nya adalah ke request.in ini, kita ganti arahnya ke localhost-nya. Ini saya copy dulu.
Nah, ini saya komentar biar kelihatan. Kalau sebelumnya base URL-nya adalah online HTTP request ini, sekarang kita base URL-nya kita ganti ke lokal. Nah, untuk penggunaan Android Virtual Device atau emulator dari Android Studio, localhost-nya diganti dengan 10.022 gitu ya. Kalau ini Anda mau pakai AVD atau Android Virtual Device. Tetapi kalau misalkan Anda makainya physical device atau pakai colok ke handphone langsung, maka connect-nya agak sedikit lebih rumit. Kalau colok ke HP langsung, seandainya HP-nya terhubung pada Wi-Fi yang sama dengan laptopnya, maka cara paling mudah adalah HTTP-nya ini atau IP-nya ini diganti dengan IP lokalnya si laptop. Cara tahu IP lokal laptop bisa menjalankan IP config pada CMD ya. Coba CMD IP config. Nah, jadi dijalankan perintah IP config seperti ini, nanti keluar IP 4 address-nya. Ini yang dipakai nanti. Nah, versi 4. Nah, jadi kalau misalnya connect pada WiFi yang sama, maka ganti IP 10.022 ini dengan IP lokal dari laptopnya. Yang repot adalah kalau tidak connect WiFi. Nah, kalau tidak connect WiFi, maka solusinya kemarin ya perlu membuka jaringan di laptopnya untuk bisa diakses dari luar. Tapi berisiko tinggi sih, kalau saya bilang lebih aman Anda pakai emulator aja, atau pastikan gunakan WiFi yang terhubung sama dengan HP-nya. Kalau emulator tadi pakai 10.022, kecuali untuk Genymotion IP-nya sedikit berbeda. Oke, berikutnya, jadi 10.022 ini adalah local host-nya dari Android Virtual Device. Berikutnya, ini tidak ada yang berubah. Berikutnya ditambahkan metode atau function get jenis barang. Jadi di sini, nah kan alamat punya kita tadi api/jenis barang read.php. Nah ya, api jenis barang /read.php. Nah di sini kita pecah dengan api. Kemudian di sini jenis barang /read.php. Metodenya adalah get jenis barang. Hasilnya atau returnnya adalah jenis barang. Ini kita impor. Oke, jadi ini metodenya sudah ada. Dengan catatan kalau kita sudah ganti base URL-nya, otomatis get user ini nanti nggak akan jalan lagi karena lokasinya sudah berubah. Gitu ya. Saya tinggalkan di sini tetap ada supaya aja buat referensi aja. Berikutnya setelah di set base URL, set metode baru untuk get jenis barang, kemudian kita buat sebuah item row jenis barang di layout resource file. Kita buat di layout, new, layout resource file, item row jenis barang, oke. Kemudian ini di copy aja, sudah disiapkan. Oke. Hasilnya dari item row jenis barang ini adalah seperti ini, cuma mengambilkan namanya saja. Karena kan kalau di data tadi kan cuma ID sama nama jenis barang. Kalau mau ditambahin ya silahkan. Kan sudah saya contohkan di item row user bagaimana menambahkan view atau layout ke dalam layout XML. Oke, di sini namanya TV, nama jenis barang, kemudian ada marginnya, ada ukuran font dan stylenya. Berikutnya, buat sebuah empty activity baru di dalam UI jenis barang dengan nama jenis barang activity. Oke, kita punya activity UI user karena kita mau buat sebuah view yang baru lagi, maka kita buat aja package baru UI ganti dengan jenis barang. Nah, sehingga kita punya dua package, yang ini khusus untuk user, yang ini untuk jenis barang. Di
tempat saya ini sedang hujan, mudah-mudahan suaranya masih terdengar ya. Kalau saya ini sudah nggak bisa dengar suara saya sendiri. Oke. Kita buat activity baru, empty activity, kasih nama jenis barang. Jangan lupa kalau kita buat empty activity di dalam package, biasanya dia akan ya seperti ini. Ada merah di R-nya. Kita impor aja. Activity-nya kita ganti seperti ini di layout-nya. Oke. Kalau kita lihat di sini kasih ID activity nama jenis barang, kita kasih progress bar, kemudian RV atau recycle view jenis barang dengan kontennya adalah item row jenis barang. Di sini kalau kita lihat desainnya seperti ini modelnya. Oke. Kemudian sama seperti di user, yang mana untuk mengisi recycle view dia harus menggunakan adapter. Kita buat juga adapter di sini, new Kotlin file jenis barang, list jenis barang adapter. Oke, ini tahapannya mulai ini dulu, ini dulu. Oh, ini masih ada item name-nya. Nah, ini masih hasil kopas dari user, nanti saya perbaiki ya di modulnya. Kita ambil dulu, kita edit sendiri. Oke, sembarang data impor, recycle view impor, kemudian item row jenis barang impor. Nah, ini juga impor. Nah, untuk bagian ini kan karena di komponennya tidak ada TV item name, adanya kan TV nama jenis barang. Nah, kita ganti seperti itu. Kemudian jenis barang data titik nama jenis barang. Jadi yang benar seperti ini, di modul sedikit salah. Nanti saya perbaiki sebentar ya. Jadi kalau kita lihat di adapternya, ini hanya membind satu komponen atau satu view. Namanya TV, nama jenis barang, atau text view, nama jenis barang. Kita isi dengan jenis barang data, nama jenis barang. Kalau mau ditambahkan dengan ID ya boleh saja. Caranya kayak seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian tambah, kasih space gitu kan. Nah, bisa. Kalaupun dia suruh ganti formatnya biasanya ini. Tapi biar aja nggak apa-apa. Ini nama jenis, misalkan di sini ID jenis barang, ID. Kemudian Anda kasih titik 2 seperti itu, nama jenis barang. Sah-sah saja. Sesuai keperluannya. Kemudian jenis barang activity kita ganti isinya sesuai ini. Oke, yang mana isinya binding, kemudian jenis barang data. Nah, yang belum ada adalah view modelnya. Berarti di sini belum saya taruh view modelnya. Kita buat aja new Kotlin class jenis barang view model. Kita bisa pakai ini copy, pastikan ini diganti jenis barang view model, kemudian diganti ini jenis barang, ini juga jenis barang. List resultnya ini kita ganti, jangan get user, kita sudah punya metode baru, berarti jadi get jenis barang. Oke, ini jenis barang, salah impor saya.
model jenis barang, betul. View modelnya. User. Oke. Jadi jenis barangnya salah impor tadi ya. Nah, di sini view modelnya sudah ada. Kita bisa jenis barang view model. Jenis barang view model. Ini kita impor. Dia belum kenal ini, berarti kita impor ininya dulu. Ininya juga. Oke. Untuk menampilkan ini kita harus impor. Buat aja manual nggak apa-apa. Sini UI. Jenis barang view model. Oh iya, ini. Nah, oke. Jenis barang view model. Oke, linear layout manager. Oke. Jadi tadi di modul kurang di bagian jenis barang view model sama bagian adapternya ya. Berikutnya terakhir, nah ini kalau di penggunaan lokal dia akan error user clear text traffic kecuali kalau kita tambahkan di application-nya ini. Jadi kita tambahkan tag user ini di dalam manifest. Jadi di application kita bisa selipkan di sini. Nah, gitu ya. Kemudian intentnya kita ganti supaya awal jalan adalah jenis barang activity. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini adalah bukti ketika saya masukkan link 1022 di browsernya HP, dia akan muncul alamat sama seperti yang kita buat di localhost. Ini saya buat seperti ini. Nah, masih menunggu install. Nah, bisa lihat di sini ada satu pakaian pria, dua pakaian wanita. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel jenis barang. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan pakaian anak. Oke, dia tidak otomatis berubah di sini. Kita coba, karena kita belum punya metode untuk mereloadnya. Kita coba jalankan ulang. Oke,
Oke, nah ada ya tiga-tiganya. Nah, untuk implementasi reload-nya tadi kita bisa gunakan nanti scroll view, yang mana kalau misalkan kita tarik apa namanya scroll refresher itu saya lupa namanya. Jadi kalau kita tarik ke bawah dia otomatis akan melakukan reload atau pengambilan data ulang gitu ya. Tapi di sini kita sudah bisa menampilkan data dari localhost kita. Jadi kita sendiri yang bikin, kita bisa tampilkan ke dalam aplikasi Android. Kalau mau berarti kalau misalkan Anda mau coba aplikasinya untuk bisa online, betulan online, Anda perlu tentunya sewa hosting. Bisa aja pakai yang gratisan ya Anda cari provider yang gratisan ya. Kemudian jangan lupa diganti di bagian API service-nya ini, base URL-nya ganti ke alamat dari hosting yang Anda buat. Sehingga datanya akan bisa diakses oleh banyak user, mengakses data tersebut gitu ya, tanpa harus kita buat webnya. Kita cuma buat backend-nya aja seperti tadi, membuat API-nya. Di sini user bisa melihat data yang kita buat. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya coba sambil perbaiki modul tadi ya. Mana ya? Modulnya tadi kurangnya adalah di bagian sini, masih ada usernya tadi. Oke, yang PHP tadi disambung ke Android Studio ya. Jadi yang kita buat tadi di localhost, yang di localhost ini, nah ini sudah kita panggil di Android Studio, bukannya nanti, tapi sudah kita panggil dengan menggunakan tadi base URL-nya kita ganti jadi 10.022. Kemudian kalau nggak pakai AVD atau emulator, pakai physical device tadi saya bilang, asal terkonek dalam WiFi yang sama atau WiFi yang sama, tinggal diganti ini dengan IP dari laptopnya atau IP dari localhost-nya. Cara mengecek IP dari laptop, Anda bisa gunakan perintah ipconfig. Bisa menjalankan di CMD kalau di Windows. Jadi saya sudah carikan nih. Jadi jalankan di command prompt, jalankan perintah ini ipconfig. Nanti Anda dapat alamat IP-nya, contohnya mana yang jelas ya. Coba carikan. Nah, ini dia nih. Nah, ini contoh hasilnya ketika Anda jalankan ipconfig. Nah, ambil IP address yang ini 192.168.184. Nah, ini cocokkan dengan IP yang Anda punya di laptopnya. Kemudian ganti IP ini ke dalam base URL-nya. Ini. Yang 10.022 tadi ganti jadi 192 dan seterusnya. Kan tetapi kalau tidak terkonek pada WiFi yang sama, itu tadi yang agak susah. Paling aman ya tadi buat aja, daftar aja bikin hosting gratisan, upload aja kan, pasti bisa. Masukkan 9 digit angka IP itu. Bukan 9 digit itu sebenarnya ada 3 kali 4, 12. Cuma karena ini cuma ada 1 digit kebetulan sehingga kayak sedikit ya. Padahal ini semua nih, 192 semuanya dari 4, apa istilahnya, saya lupa nih, 4 kelas ya, 1, 2, 3, 4. Ya, masukkan semuanya. Ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Sama. Tadi kan 192, 168, 1 berapa. Sesuaikan dengan hasil IP config. Baik. Kalau kita lihat dari hasil pekerjaan kita tadi, berarti kita sudah bisa buat sendiri
API yang menampilkan data ya, read atau sifatnya read tadi ya. Jadi kita buat aja dulu di sini sesuai dengan nama filenya, sebuah kelas, sesuai dengan nama table, kemudian isi di dalamnya tambahkan sesuai dengan field dari table tersebut. Kalau misalkan tadi di jenis barang, berarti fieldnya adalah ID sama nama jenis barang. Kalau barangnya berarti ID jenis barang, ID jenis barang, nama barang, harga, dan seterusnya. Sesuaikan saja dengan nama fieldnya supaya tidak bingung nanti. Berikutnya, selain read, tentunya kita kan maunya bikin CRUD, kan? Ada create, selain itu read, ada update sama delete. Maka ya lanjutkan saja fungsinya ini. Jadi misalkan ini kita sudah punya read, maka kita juga bisa buat sebuah create, kan? Kita bisa buat sebuah create, isinya insert SQL, insert into jenis barang, kasih 0. 0 yang pertama karena ID-nya kan auto increment saya buat itu, jadi Anda tidak perlu mikirkan ID-nya berapa. Kemudian buat di sini seperti ini. Oke. Kemudian kita buat prepare-nya SQL. Kemudian STMT, bind param ini dengan nama jenis barang. Todis, nama jenis barang. Baru STMT-nya kita skip. Oke. Nah, jadi kalau untuk insert kita kan perlu menyelipkan nilai di dalam SQL berupa string, kan di sini nama jenis barang. Nah, alangkah lebih amannya kita gunakan bind param seperti ini, model binding. Karena kalau misalkan kita selipkan seperti ini, bisa aja sebenarnya langsung gitu ya, nama jenis barang atau variabel lainnya, dan Anda selipkan langsung aja di dalam query, dalam SQL-nya. Tetapi ini praktek yang tidak benar gitu, atau praktek yang berbahaya, karena kalau misalkan ada yang ngerti bahwa Anda tidak pakai binding, maka rentan disusupi query-nya dengan SQL injection namanya. Jadi Anda bisa diselipkan nanti dalam situ ada sebuah titik koma gitu aja, jadi seolah-olah query-nya selesai, kemudian setelah titik koma itu dia buat kondisi pasti true, sehingga dia bisa nanti menampilkan semua isi table, atau bahkan tidak jarang ada yang menyelipkan query delete. Kalau dia tahu nama table Anda, dia dengan mudah mendelete isi dari table Anda. Jadi amannya gunakan praktek menggunakan bind param seperti ini. Jadi kalau misalkan ada satu field, ya cukup satu aja tanda tanyanya. Kalau banyak ya dibanyakin tanda tanyanya, kemudian banyakin juga ininya, disesuaikan dengan kondisi dari tabelnya gitu. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian ini saya lupa, di sini saya sudah buatkan yang selesainya. Sini untuk di bagian create, oke. Nah, di sini kita buat ada semacam if. Kalau execute-nya berhasil atau insert-nya berhasil, maka di return last insert ID atau ID yang terakhir yang di input. Nanti perlunya banyak ini. Kita perlu untuk kenapa setelah di insert nanti Anda perlu mereturn data, kan kita pakainya ID-nya otomatis, maka kita nggak tahu ID-nya berapa yang diinput oleh table. Jadi kita kembalikan berupa last insert ID-nya. Tapi kalau misalkan gagal, kita kembalikan menjadi
0. Nah, di dalam create-nya nanti kita bisa modifikasi sehingga kalau 0 maka apa yang kita return. Nah, kalau kita perhatikan lagi, eh, kalau create seperti ini aja, berarti semua orang kalau dia punya akses atau punya tahu metode ini, dia akan bisa eh, menjalankan create atau menginput data sesukanya. Nah, maka untuk menghalangi itu terjadi, maka kita bisa terapkan sebuah token namanya, atau nama token yang kita pakai namanya adalah JSON Web Token atau JWT. Nah, kalau read punya kita tadi, ini semua orang akan bisa menggunakan atau membacanya. Tetapi kalau kita terapkan JWT atau JSON Web Token, nanti dia tidak bisa serta-merta membaca apa yang ada di dalam data read ini. Contoh saya buatkan di sini, ya, saya sudah punya di bagian ini. Kalau read biasa, tentunya dia mereturn data yang seperti sudah kita lihat tadi. Tapi kalau kita terapkan JWT di dalamnya, nah, dia bisa kasih pesan bahwa tokennya kosong. Artinya si user atau orang yang mengakses ini tidak punya akses ke data tersebut. Supaya bisa dapat akses data gimana? Berarti harus menggunakan login. Jadi kita buat sebuah semacam login yang fungsinya untuk mendapatkan token. Tokennya dikirim bersamaan dengan request data. Kalau tokennya ada, maka kita bisa mendapatkan data seperti yang tanpa JWT tadi. Nah, sehingga data kita lebih private gitu ya, tidak semua ditayang-tayangkan. Tentunya ini biasanya dipakai untuk bagian create, read, sama delete-nya, create, update, sama delete, supaya orang nggak boleh mengubah data sesuka hatinya. Oke. Nah, saya kira itu saya jelaskan nanti di pertemuan berikutnya aja, ya, karena agak panjang. Saya jelaskan itunya aja apa, secara umumnya itu ya, secara generalnya. Tapi ini dulu bahwa kita bisa buat read, karena kalau read kan biasanya orang bebas aja gitu, asal boleh boleh melihat. Contohnya ya yang kita pakai di pertemuan satu, di part satu. Di part satu itu kan kita pakai ada 1, 2, 3, ini yang free atau gratisan, atau bisa kita pakai langsung. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai yang ini, nah ini dia kita perlu token, bukan token juga, ya token. Jadi perlu mendaftar, kemudian nanti dia kasih token, tokennya itu yang kita selipkan di dalam request di Android Studio supaya bisa dapat data. Nah, nanti kita menerapkannya seperti itu pada proyek kita supaya bisa aman gitu ya. Memang dilematisnya adalah nanti di pertemuan keempat kita nggak sampai transaksi, tapi paling nggak kita sudah bisa nanti buat login sederhana, kemudian menyimpan data loginnya berupa token. Token itu kita pakai untuk mengirim request data gitu ya. Oke, ini sudah jalan, berarti saya commit ya. Commit and push. Oke. Hasil ini bisa Anda copy di GitHub. Ya. Ya, sudah ada 4 commit. Part 3-nya kebetulan baru saya commit 2 jam yang lalu gitu ya. Jadi belum, mungkin yang tadinya download belum bisa ketemu part 3 yang mana kita mengupload gambar, bukan mengupload, menampilkan gambar. Di part 4 kita tadi sudah membuat atau membaca apa yang kita punya di web service lokal.